Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat kuis interaktif, yang mana kuis interaktif ini akan dijalankan melalui website atau web browser. Di kuis interaktif ini kita bisa memasukkan nama kita, kemudian kita akan melalui beberapa pertanyaan. Yang menarik adalah pertanyaan ini akan acak dengan sistem soal menggunakan teknik array. Terus kemudian ada indikator timer di sana, dan kita juga memiliki status jawaban benar, jawaban salah. Terus kemudian juga ada beberapa fitur lainnya, misalkan jawaban dengan menggunakan gambar dan sebagainya. Nah, untuk membuatnya Anda bisa mengikuti tutorial di wanda.org. Tahapan pertama untuk membuat kuis interaktif dengan bahasa HTML5 yaitu Anda membuka website saya di wanda.org, kemudian Anda pergi ke kode sumber. Di sini ada beberapa file yang perlu kita unduh. Yang pertama adalah mpi.js. Ini Anda klik kanan, kemudian Anda save link as. Di sini ada mpi.lib, kemudian Anda tambahkan ekstensi .js dan Anda save. Simpanlah di tempat folder Anda akan mengerjakan proyek multimedia interaktif tersebut. Kemudian di sini Anda juga membutuhkan file mpi.js sample file flah, yang mana di dalamnya terdapat aset-aset yang siap pakai serta contoh-contoh bagaimana cara menggunakan mpi komponen untuk yang format JavaScript. Setelah Anda download, kemudian Anda bisa membukanya. Di sini Adobe Animate versi 2017 dengan Workspace Classic. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh, yang mana contoh tersebut sudah ada di halaman kedua. Di sana ada beberapa kode, penyederhanaan kode dari GoToEndStop sampai dengan virtual laboratorium. Mirip sekali dengan MPI komponen yang versi ActionScript. Selain file tersebut, kita juga mempersiapkan terlebih dahulu aset-aset visual seperti background, terus kemudian background untuk tombol dan sebagainya, yang mana aset ini bisa Anda download dari beberapa situs atau Anda buat sendiri dengan menggunakan software grafis seperti Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, dan Anda simpan dalam format PNG atau format JPEG. Selanjutnya Anda pergi ke Animate dan kita membuat file baru. Di sini saya menekan menu File, New, kemudian saya akan memilih file yaitu HTML5 Canvas. Jadi di sini saya memilih HTML5 Canvas. Untuk ukuran saya biarkan default yaitu HD 1280x720 serta frame rate 30 frame per second. Nah, yang terpenting adalah di bagian sini saya akan memilih HTML5 Canvas. Nah, selanjutnya saya tekan create. Untuk membuat kuis interaktif, di sini saya membutuhkan dua buah layer. Layer yang pertama saya beri nama layer asset, dan layer yang kedua saya buat layer baru. Di sini saya buat layernya, saya beri nama layer kode. Nah, berbeda dengan MPI komponen yang versi ActionScript, di mana saya menggunakan 4 layer biasanya. Di sini saya cukup menggunakan 2 saja, yaitu untuk aset dan untuk kode. Selanjutnya, saya akan memulai dari frame 2, seperti halnya yang tutorial sebelumnya. Selalu saya mulai dari frame 2, karena saya akan memberikan kesempatan untuk loading terlebih dahulu. Frame 1 digunakan untuk loading, kemudian barulah mulai dari frame 2. Di frame 2, layer aset, saya tambahkan keyframe. Kemudian saya mengimpor untuk halaman cover. Jadi di sini saya akan membuat halaman cover terlebih dahulu. Saya klik menu File, Import, kemudian Import to Stage. Di sini saya akan memilih sebuah background gambar. Kemudian saya letakkan background tersebut pada posisi yang benar, dan saya berikan ukuran juga dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran stage. Kemudian saya akan menambahkan sebuah teks. Di sini text tool saya tekan, dan pastikan di sini Anda memilihnya adalah static text, jangan dynamic text. Kemudian saya akan memberikan nama, misalkan di sini kuis interaktif. Saya atur ukurannya agak besar. Selain itu saya juga akan menambahkan sebuah tombol. Jadi saya akan mengimpor sebuah gambar background untuk tombol. Anda juga bisa membuatnya menggunakan drawing tool, tapi di sini saya akan mengimport sebuah background untuk tombol, dan saya akan memberikan teks juga di sana. Kemudian saya atur ukuran teksnya supaya muat dengan background tombol tersebut. Nah, khusus untuk tombol ini nantinya akan saya berikan kode sehingga tombol ini perlu dikonvert menjadi simbol. Di sini saya seleksi teksnya dan backgroundnya, saya tahan shift, kemudian saya seleksi keduanya, saya klik kanan, kemudian saya memilih convert to symbol. Di sini saya akan menambahkan kata-kata tombol mulai seperti ini namanya.
Kemudian tipenya adalah tipe button dan titik registrasinya di tengah. Kemudian saya klik OK. Anda boleh mengedit tombolnya. Kalau Anda ingin mengedit tombolnya, Anda tinggal double klik. Di dalamnya ada over, down, dan hit. Anda bisa melihat tutorial sebelumnya tentang tombol untuk membuat tombol yang menarik. Nah, selanjutnya Anda juga membutuhkan instance name. Jadi dalam kondisi tombol ini terseleksi, Anda pindah ke panel properties. Di sana ada instance name dari tombol. Anda tambahkan misalkan tulisan mulai BBN, B-nya huruf besar. Nah, dengan cara ini tombol akan terdeteksi dan apabila diklik nanti akan membawa ke halaman selanjutnya. Halaman yang berikutnya yang akan saya buat adalah halaman yang menanyakan nama dari pemain. Jadi nanti ketika pemain mengklik mulai, maka pemain harus memasukkan namanya terlebih dahulu. Di sini saya akan tambahkan halaman tersebut di frame 5. Jadi di frame 5, di sini saya klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe, insert keyframe. Kemudian saya hapus tombol ini dan teks ini. Kemudian saya akan menggantikan sebuah teks ketikkan nama Anda seperti itu. Dan ini saya perkecil ukurannya. Kemudian di sini saya akan membuat input text. Nah, yang menarik adalah di versi HTML5 Canvas, input text itu tidak bisa dilakukan. Jadi Anda tidak bisa membuat input text, padahal untuk memasukkan nama pemain Anda membutuhkan input text. Nah, oleh karena itu di sini Anda menggunakan library dari MPI.js agar lebih mudah. Jadi di sini saya pindah ke MPI.js. Kemudian setelah itu saya ketikkan input seperti ini. Nah, di situ ada input MC seperti itu. Kemudian saya drag ke sini. Nah, ini adalah input teksnya. Sebenarnya ini juga relatif sederhana. Kalau Anda buka, di sini tipenya adalah movie clip. Kemudian apabila Anda double klik, maka di dalamnya ada sebuah dynamic text yang diberi nama input.txt. Namun dengan menggunakan library JS, ini nanti diubah secara khusus oleh kode menjadi sebuah input text. Nah, kemudian di sini nantinya juga membutuhkan instance name. Instance name-nya di sini saya tambahkan nama txt seperti ini. Nah, nantinya juga akan saya tambahkan tombol yang apabila tombol itu diklik, maka kuis akan dimulai dan akan saya letakkan di frame 10 nantinya. Namun demikian, kita harus menambahkan kode terlebih dahulu untuk memastikan bahwa aplikasi sederhana, halaman cover dan halaman nama ini sudah bekerja dengan baik atau tidak. Ada perbedaan yang mendasar antara kode yang dilakukan di ActionScript dengan kode yang dilakukan di HTML5.js. Untuk HTML5.js kita awalnya adalah membutuhkan inisiasi dari MPI terlebih dahulu. Di sini saya buka panel Action, Window, kemudian Action. Setelah itu di situ ada menu Global, ya di bagian kiri panel Anda ada Global. Di situ kita butuh include dan di include ini kita tambahkan sebuah library. Jadi di situ saya pencet tombol plus kecil di sini add new global script. Kemudian saya pilih add a file dan di sini saya include external library, saya browse dan di sini saya milih MPI library yang sudah di-download dari website di langkah awal tadi. Kemudian saya open dan saya OK. Nah, maka library dari MPI tadi sekarang sudah siap digunakan. Nah, kedua, untuk menggunakan library tersebut, kita juga membutuhkan inisiasi. Inisiasinya saya lakukan di frame 1. Jadi saya klik frame 1, layernya layar kode, kemudian barulah saya membuka action, dan di sini saya akan menginisiasi MPI itu sendiri. Jadi di sini saya tulis MPI sama dengan new MPI besar. Kemudian di situ saya tambahkan kata-kata this dan lib. Nah, baris ini adalah digunakan untuk menginisiasi MPI komponen. Tanpa baris ini nantinya kodenya tidak akan bisa terdeteksi dengan baik. Namun dengan adanya kode ini, kemungkinan besar nantinya akan bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah kode yang ada di frame 2, yaitu di halaman cover. Di sini saya klik kanan, layer kode, kemudian frame-nya adalah frame 2, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Yang perlu diingat adalah di sini ada sebuah tombol, yang tombolnya namanya adalah mulai button, dan apabila diklik, dia akan pergi ke frame 5. Nah, oleh karena itu, di sini saya klik frame 2 layer kode, kemudian saya tambahkan kode. Kodenya yang pertama adalah untuk menghentikan frame supaya dia berhenti di frame 2, yaitu this.stop. Perhatikan perbedaan antara HTML5.js dengan ActionScript.
Untuk JS selalu diawali dengan kata-kata this. Kemudian berikutnya kita tambahkan kode MPI-nya. Ini sama seperti yang versi ActionScript, yaitu mpi.click. Yang diklik adalah mulai btn, dan apabila diklik dia pergi ke frame 5. Jadi kodenya sama persis dengan MPI komponen yang ada di versi ActionScript. Kemudian ini kita coba untuk menjalankan dengan menekan Ctrl dan Enter secara bersamaan. Nah, maka di sana akan ada proses, ya prosesnya relatif lama apabila dikomparasi dengan yang versi ActionScript. Nah, apabila sudah berhasil, maka nanti akan membuka web browser. Nah, dan akhirnya muncullah kuis interaktif ini. Berhenti di frame 2, yaitu frame cover, dan apabila ini kita klik, maka dia akan pergi ke frame 5. Nah, yang ini ada namanya, namun demikian kita belum menambahkan fitur untuk nama. Setidaknya kita sudah mencoba bahwasanya si kuis interaktif ini kodenya sudah berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pada tahapan selanjutnya kita akan mengelola halaman nama, yang mana apabila nanti ada tombol, ketika tombol itu diklik maka permainan mulai dan pergi ke frame 10. Kita siapkan terlebih dahulu frame 10-nya, yaitu frame tempat kuisnya. Di sini saya klik kanan, layar aset, kemudian framenya 10. Kemudian frame 10 ini kita tambahkan keyframe. Kemudian kita hapus terlebih dahulu si input text. Dan kemudian di sini kita untuk sementara kita tambahkan kata-kata halaman kuis. Sehingga apabila nanti nama itu sudah ditekan, maka dia akan lari ke halaman kuis. Selain itu, nanti di halaman 5 ini, setelah tombol play itu ditekan, akan muncul terlebih dahulu pop-up, yaitu pop-up yang menyatakan bahwa permainan siap dimulai. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan aset pop-up-nya. Kita buka library, dan di sini library-nya kita arahkan ke MPI.js. Kemudian di situ kita cari pop-up, dan di sini ada pop-up MC. Kita drag saja ke layar. Kemudian setelah itu kita hapus karena kita tidak membutuhkannya di layar. Kita nanti memanggilnya dari library ke stage dengan teknik linkage. Terus kemudian kita juga membutuhkan tombol OK. Anda tekan saja btn di sini, maka ada begitu banyak tombol. Dan Anda bisa memilih tombol, misalkan tombol home nantinya akan saya letakkan di pojok sana. Dan kemudian ada tombol play, di sini akan saya letakkan di pojok sebelah sini. Dan seperti biasa untuk tombol, Anda harus menambahkan ActionScript. Jadi di sini, maaf, menambahkan instance name agar dikenali oleh ActionScript. Di sini kita akan menambahkan tombol play ini. Jadi di sini akan saya tambahkan namanya adalah main btn. Sementara yang di sini saya tambahkan home btn. Nah, dengan cara ini nantinya apabila home saya klik, saya akan kembali ke frame 1. Maaf, frame 2. Kemudian apabila tombol main btn diklik, maka dia akan pergi ke frame 10 ke halaman kuis. Nah, tahapan berikutnya adalah menambahkan kode supaya input text ini berfungsi dengan baik dan kita bisa pergi ke frame 10. Saya klik di sini frame 5, kemudian layer kode, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Di sini saya akan menambahkan beberapa kode. Kode yang pertama adalah kode untuk mengaktifasi tombol. Yang pertama adalah mpi.click. Kemudian di sini saya tulis main btn. Main btn ini adalah tombol utama, yaitu tombol yang ada di sini. Sementara di sini ada home btn, jadi ada dua tombol. Khusus untuk main btn, nanti di sini saya akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu fungsi siap. Kemudian saya tulis juga mpi.click. Saya tulis home btn, dan home btn ini apabila diklik maka dia kembali ke halaman cover. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah variabel yang namanya adalah object yang mengacu pada this. Ini adalah trik di dalam pemrograman HTML5 atau JavaScript, yang mana biasanya saya menggunakan sebuah variabel yang mengacu pada this aplikasi secara keseluruhan. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk mengecek apakah user sudah siap atau tidak dengan cara menampilkan pop-up yang berisi tentang teks nama. Di sini saya tuliskan function siap. Kemudian di situ saya akan menambahkan variabel yang mengecek nama terlebih dahulu, nama dari user di situ yaitu op.nama.txt.
kemudian val, ini adalah sebuah kode yang digunakan untuk mengambil value dari si movie clip nama txt tadi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada movie clip yang saya beri nama txt, dan untuk mengambil value dari nama txt itu saya menggunakan kode tersebut. Selanjutnya, saya akan menambahkan pop-up, yaitu menggunakan kode mpi.popup. Linkage yang digunakan adalah popup MC. Kemudian judul dari pop-up adalah menyapa nama. Di sini saya tulis halo, kemudian ditambah nama seperti ini. Kemudian setelah namanya itu disapa, kemudian saya tuliskan misalkan kuis akan segera dimulai. Dimulai seperti ini, dan di akhir dari pop-up ini akan menjalankan fungsinya adalah mulai kuis. Nah, seperti ini. Maka kita sekarang membutuhkan function mulai kuis. Nah, setelah pop-up muncul, kemudian diklik OK, maka fungsi untuk mulai kuis akan dijalankan. Di sini sederhana saja, yaitu ob.goToEndStop. Kemudian frame perginya adalah frame 10, namun harus hati-hati untuk JS ada rumusnya yaitu 10 dikurangi 1. Berbeda dengan yang MPI. Kalau MPI sudah saya sesuaikan bahwa kalau frame 10 ya memang goToEndStop 10 gitu ya. Tapi karena di sini saya tidak menggunakan kode MPI, tapi saya menggunakan kata-kata this.goToEndStop, maka di sini menggunakan rumus frame aktif dikurangi 1 karena hitungannya mulai dari angka 0. Jadi frame 1 itu kalau di JS jadi frame 0, maka frame 10 di JS menjadi frame 9. Nah, apabila kode ini sudah Anda tuliskan dengan baik seperti ini, maka kita coba jalankan dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, apabila ini tidak ada kesalahan nantinya, maka dia akan pergi menuju ke kuis interaktif, dan apabila kita klik ya, ini kita klik mulai, kemudian di situ ada nama, kolom nama kita pencet, kemudian kita bisa mengetikkan nama kita. Oh, belum bisa, tadi ada kode yang salah, sebentar. Kita perlu menambahkan, tadi belum kita aktifasi. Untuk mengaktifasi input text, ini di sini kita tambahkan mpi.inputText, tadi kelupaan. Kemudian nama instance name dari input text-nya tadi, yaitu nama txt. Nah, baru setelah ini dia baru bisa membaca input text-nya. Ya, tadi kelupaan. Jadi ini kita klik, kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian saya play, maka akan muncul halo, kuis akan segera dimulai, dan ketika saya OK, maka kita pergi ke halaman kuis. Nah, pada tahapan selanjutnya kita sudah siap untuk membuat halaman kuisnya. Untuk membuat halaman kuis, di sini saya pindah ke frame 10, jadi saya klik frame 10, di sini ada halaman kuis, dan ini saya hapus terlebih dahulu teksnya halaman kuis. Kemudian untuk mempermudah pembuatan UI atau tampilan dari kuis, saya pindah ke MPJS. Kemudian di MPJS saya pergi ke frame 65. Di frame 65 itu ada beberapa elemen yang sudah siap digunakan, yaitu elemen kuis. Ini saya copy semuanya seperti ini. Saya copy. Kemudian saya pindah ke project kita dan kita paste in place di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa aset, ya kita tinggal atur ukurannya, posisinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini kita memiliki home button, btn home, ini untuk balik. Kemudian di sini kita punya timer kuis, ini berarti isinya adalah waktu untuk mengatur waktu dari kuis. Jadi nanti akan, kalau Anda klik di dalamnya ada frame by frame seperti ini, ya. Sama seperti halnya kalau Anda menggunakan MPI komponen. Kemudian di sini juga ada status kuis, ya ini adalah kuis MC, ini sudah ada kuis MC-nya. Dan ini adalah UI atau user interface dari kuis itu sendiri. Di dalamnya sudah lengkap, sudah terdapat status untuk kuis. Di sini ada beberapa hasilnya, jawaban benar dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada dynamic text untuk nomor, nama dan sebagainya, juga untuk jawaban. Isinya sama persis dengan yang versi MPI komponen versi ActionScript. Nah, apabila Anda ingin mengedit tampilannya, silahkan diedit.
yang dilarang atau tidak boleh adalah menambah atau mengurangi instance name-nya. Instance name-nya harus tetap ada di sana. Nah, setelah ini ada, Anda tinggal menambahkan kode. Di sini ada kode di halaman frame 10 ya, di halaman kuisnya. Kemudian di layer kode saya klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe, dan kodenya saya juga akan mengcopy kode yang ada di frame 65. Di sini saya buka window action. Kemudian kode ini saya copy, nanti saya akan jelaskan kodenya. Nah, setelah di copy, kemudian kode ini akan saya pastekan di halaman frame 10 project yang kita buat. Di sini saya tambahkan, klik kanan dan paste, maka kodenya sudah pindah ke sini. Nah, setelah kodenya sudah berhasil seperti ini, saya simpan terlebih dahulu projectnya. Di sini projectnya akan saya simpan. Saya tulis di sini misalkan kuis HTML5. Kemudian baru saya jalankan dengan menekan Ctrl dan Enter. Nah, apabila ini berhasil nantinya, maka kuis ini apabila kita klik, kemudian saya ketikkan nama di sini misalkan, saya play, akan muncul pop-up, dan apabila saya next, maka akan muncul sebuah kuis. Nah, terkait dengan ukuran nanti bisa kita atur ketika setting. Nah, ini waktunya habis karena terlalu lambat. Kemudian ketika kita jawab benar, maka muncul jawaban benar di sana. Apabila kita nulis salah, kita akan menampilkan jawaban salah. Kemudian soal ini bisa kita set nantinya, dan pada titik tertentu nantinya bisa kita submit juga nilainya. Nah, ini soal sudah habis dan akan menampilkan pop-up nilainya. Nah, nilainya juga ini tadi karena betul 2, jadi nilainya adalah 20. Dan apabila saya klik, maka dia akan kembali ke halaman cover. Nah, secara umum kuis kita sudah selesai, namun kita memerlukan beberapa setting lagi untuk menjadikan kuis ini menjadi lebih baik tampilannya di layar web browser. Karena nantinya kuis ini akan kita upload ke web browser. Saya kembali ke frame 10 layer kode. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kode yang ada di frame 10. Kode baris pertama yaitu apabila tombol button home diklik, maka dia pergi ke halaman cover, yaitu berada di frame 2. Pada baris kedua, di sana adalah variabel soal. Soal di sini variabelnya bertipe array. Array itu adalah kumpulan variabel yang diset menjadi satu kesatuan variabel. Nah, di sini struktur dari arraynya cukup sederhana. Ada penjelasannya di web saya maupun di buku. Yang pertama di sini adalah pertanyaannya, kemudian disusul dengan jawaban yang benar, kemudian di sini disusul dengan jawaban decoy-nya ya, atau jawaban alternatif jawaban yang lain, dan ini nanti secara berurutan dia akan menampilkan secara random. Terus kemudian di situ juga ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya selalu sama. Yang pertama adalah pertanyaannya, terus kemudian jawaban yang benar, di sini adalah jawaban yang salah, dan seterusnya. Apabila Anda punya alternatif jawaban ada 5, tinggal ditambah saja, misalkan ABCDE tinggal 5, berarti di bagian belakangnya di sini tinggal ditambahi koma. Koma dalam tanda petik 56, misalkan seperti ini, dan seterusnya. Nah, soalnya juga relatif banyak. Anda bisa menambahkan soal sebanyak mungkin. Apabila Anda ingin soalnya itu ada gambarnya, Anda bisa mengacu di contoh yang ada di MPI.js. Nah, kemudian di sini ada kode untuk mengeksekusi kuis, yaitu mpi.quiz, sama seperti kode yang ada di MPI versi ActionScript. Kemudian di sini UI-nya yaitu quiz MC, soalnya adalah variabel soal. 5 di sini adalah jumlah soal yang akan ditampilkan. Nah, pastikan jumlah soal yang ada di alternatif ini lebih dari jumlah soal yang akan ditampilkan ya, supaya tidak ada perulangan. Kemudian di sini ada fungsi ketika kuis selesai dilakukan. Berikutnya di sini ada kuis MC.opsi, di sini ada ABCDE, Anda bisa menuliskannya A. Kalau Anda ingin 1 2 3 4 tinggal ditulis 1 2 3 4. Kalau tidak ada opsinya tinggal dikosongi saja. Apabila Anda ingin memiliki suara, Anda tinggal mengimport suara, menambahkan linkage, dan di sini sudah ada suara saat soal muncul, suara ketika benar, suara ketika salah, ketika waktu habis, dan ketika kuisnya selesai. Apabila Anda membutuhkan timer, maka kodenya adalah mpi.timer. Di sini timernya adalah 5 detik. Jadi apabila 5 detik, maka akan muncul status bahwa waktu telah habis. Nah, untuk memulai kuis, ini di sini ada tulisan mpi.startquiz. Ini sedikit berbeda dengan yang ada di
MPI komponen versi action script, karena di sana tidak perlu start quiz, secara otomatis quiz akan langsung dimulai. Nah, apabila selesai di sini, ketika quiz itu selesai maka muncul pop-up-nya. Di situ ada nilai. Nah, nilainya seperti ini, ob.quizmc.score. Nah, apabila ini skornya tadi adalah 5, ya skor itu setiap benar itu basicnya mendapat nilai 10. Makanya tadi dicontoh, saya benar 2 dapat nilai 20. Apabila ingin nilainya basicnya adalah 5 soal, berarti satu soal nilainya 20. Maka di sini Anda bisa kasih dalam kurung seperti ini, kemudian dikalikan 2 seperti ini. Dan apabila selesai, maka pop-up-nya itu ketika diklik muncul eksekusi kode kembali, dan kembali itu ketika diklik adalah pergi ke frame 2 ya, namun rule-nya tadi, rules-nya JS bahwa 2 itu berarti 2 dikurangi 1 berarti pergi ke frame 1. Nah, dengan demikian kode ini bisa dijalankan untuk menampilkan kuis bagaimana ketika kita uji coba tadi. Pada tahapan terakhir kita akan melakukan proses pengaturan publikasi. Di sini kita klik menu file, kemudian di situ publish setting. Nah, di publish setting inilah kita nantinya akan melakukan proses pengaturan, seperti melakukan posisi di tengah dari layar, kemudian membuat responsif, berarti dia itu akan melakukan proses scaling secara otomatis. Kemudian di situ ada default dari folder-folder, dan apabila ini sudah selesai Anda cukup pergi ke kolom publish dan kita publish ulang. Nah, apabila dipublish ulang maka nanti di sini filenya akan siap untuk dijalankan. Sebagai contoh, apabila kita Ctrl Enter nantinya, maka file ini akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran layar kita, yaitu tadi sifatnya adalah responsif. Jadi dia bisa membesar seperti ini, dan apabila kita perkecil ukuran dari browser kita, nanti dia akan secara otomatis dia akan melakukan proses perubahan ukuran atau diistilahkan sebagai responsif. Dan ini juga sudah selesai, kita bisa melakukan proses klik dan seterusnya sebagaimana kuis tadi kita uji coba di awal. Nah, yang lebih baik di sini adalah kuisnya sudah tidak terpotong lagi, akan tetapi sudah menyesuaikan dengan ukuran layar. Nah, oleh karena itu file ini setelah kita siapkan seperti ini, setelah sudah kita publish seperti ini, maka tahapan selanjutnya kita sudah bisa melakukan proses uploading ke website. Nah, untuk melakukan proses uploading ke website ada dua cara juga. Anda bisa mengupload melalui sistem website yang Anda miliki, yaitu hostingan yang Anda miliki, atau melalui website-website yang sudah disediakan secara gratis ya, seperti WordPress dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengupload ke server yang kita miliki sendiri. Setelah melakukan proses uji coba dan file sudah siap untuk diupload ke sistem, maka kita akan menguploadnya ke sebuah server. Anda bisa memanfaatkan berbagai macam server, termasuk server gratis seperti di WordPress atau di situs-situs penyedia yang lainnya. Namun di sini saya akan menyontohkan untuk mengupload ke server pribadi, yang mana akan saya upload ke wanda.org. Sebelum mengupload, di sini saya siapkan terlebih dahulu, saya mengecek tempat folder saya bekerja tadi, yaitu di HTML5, kemudian saya di situ ada quiz animate. Nah, di sana terdapat beberapa file yang mana di situ ada image, lib, kemudian ada quiz HTML5 dan quiz HTML5. Nah, khusus untuk file HTML5, ya file HTML ya yang ini saya rename terlebih dahulu biar mudah, saya jadikan index. Nah, biar ini nanti membukanya relatif lebih mudah. Terus kemudian saya akan menuju ke server saya. Di sini saya menggunakan softwarenya adalah menggunakan FileZilla. Jadi di sini saya akan membuka FileZilla, dan di FileZilla di sini saya akan login ke server saya. Tentunya Anda sudah punya server sendiri ya. Ini dengan estimasi Anda sudah memiliki server sendiri. Nah, setelah masuk ke server saya, di sini ada server wanda.org. Kemudian saya masuk ke games, kemudian saya akan membuat sebuah folder. Saya membuat sebuah folder, namanya adalah quiz. Dan setelah folder quiz ini sudah masuk ke sana, saya akan mengupload sistemnya. Di sini saya pilih semua kecuali file animate-nya. Di sini tidak saya pilih file animate-nya. Kemudian file ini akan saya upload ke server. Nah, di situ ada proses uploading ke server.
Setelah semuanya selesai, maka saatnya kita melakukan uji coba di web browser kita. Untuk menguji apakah file tersebut sudah siap, di sini saya tinggal memasukkan alamat dari file yang sudah saya upload tadi. Seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan index.html. Nah, apabila ini berhasil nanti maka secara otomatis kuis akan loading dan akan menampilkan kuis interaktif yang kita buat. Dan ini harus kita cek apakah kuis ini bekerja dengan baik ataukah tidak. Nah, apabila ini sudah bekerja dengan baik, maka Anda bisa menambahkan berbagai macam fitur seperti fitur untuk login, kemudian fitur untuk menampilkan database high score dan sebagainya. Yang pada titik tertentu Anda juga bisa menambahkan elemen-elemen ini di beberapa tempat lainnya. Misalkan Anda sisipkan ke dalam sebuah blog, kemudian Anda sisipkan di dalam sebuah media pembelajaran interaktif lainnya, dan seterusnya. Kurang lebih caranya relatif sama. Nah, setelah Anda memahami proses ini, saya harap Anda bisa melakukan uji coba sendiri. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung menuju ke website saya atau menambahkan komentar atau mungkin pertanyaan, dan Anda juga boleh request tutorial-tutorial lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.